Anies memang ke tengah-tengah masyarakat tidak membawa hal-hal yang bentuknya materi seperti sembako, amplop. Dia adalah membawa pemikiran, pesan-pesan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Busta Minarda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan semoga kita diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, ini ada sebuah berita yang cukup menggelitik yang mengungkapkan pendapat seorang pengamat, Emrus Sihombing. Coba kita baca beritanya. Genpi.co menurunkan sebuah berita di bawah judul "Pengamat sebut Anies bukan saingan Prabowo. Beda kelas." Genpi.co. Pengamat politik Emrus Sihombing menilai mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bukan saingan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, safari politik yang akan dilaksanakan Anies tak akan menyaingi kinerja Menteri Pertahanan yang berskala nasional. Sederhana saja, selama ini Anies bekerja hanya di DKI. Di sisi lain, Prabowo bekerja dengan skala nasional, ujar Emrus kepada Genpi.co Rabu 23 November. Selain itu, Emrus juga menilai safari politik yang dilakukan Anies tidak akan membawa dampak dan perubahan apapun di masyarakat. Anies hanya bisa berkunjung ke daerah-daerah tanpa melakukan apa-apa. Siapapun bisa jika hanya ngomong dan bercerita, tuturnya. Emrus juga mengatakan kunjungan Anies Baswedan ke beberapa daerah tidak memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat. Dirinya lantas menyarankan Anies agar membantu masyarakat dalam membangun bisnis atau usaha masyarakat. Kunjungan dan ngobrol tidak ada manfaatnya untuk rakyat, kata dia. Selain itu, Emrus juga menyoroti banyaknya masyarakat yang berkumpul dan merasa antusias dengan kunjungan Anies ke berbagai daerah. Orang itu dimanipulasi persepsinya, pungkas Emrus. Sahabat BN, ada beberapa hal yang cukup menggelitik. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa melihat Anies yang telah melakukan silaturahim ke tengah-tengah masyarakat, seperti yang telah dilakukannya ke Medan, ke Jogja, dan ke Ciamis, perlu kita melihatnya secara teori dan secara praktek. Kalau kita gabungkan penglihatan kita antara teori dan praktek, kita akan menemukan hal-hal penting dari pertemuan Anies dengan masyarakat. Anies memang ke tengah-tengah masyarakat tidak membawa hal-hal yang bentuknya materi seperti sembako, amplop. Anies memang tidak membawa itu. Kalau secara teori tentu yang berdampak kepada masyarakat saat seperti sekarang ini, tentu kalau kita bawa bantuan, sembako, uang dalam amplop, itu baru kelihatan. Tetapi Anies memang tidak bawa itu. Tapi ingat, Anies ke tengah-tengah masyarakat bersilaturahim dengan berbagai kalangan masyarakat. Dia adalah membawa pemikiran. Dengan membawa pemikiran ini, Anies menyampaikan pesan-pesan perubahan. Dan untuk diketahui, saat ini rakyat kelihatannya membutuhkan perubahan. Karena itu,
harapan perubahan yang dibawa Anies memang cukup menarik bagi rakyat. Tinggal lagi nanti tentu kita mengukur sejauh mana rakyat Republik Indonesia yang menginginkan perubahan dengan yang menginginkan status quo. Dan kelihatannya rakyat sekarang ini sudah tak begitu banyak lagi yang tertarik dengan umbu-umbai melalui sembako dan melalui amplop. Rakyat sekarang ini sangat menginginkan adanya pemikiran-pemikiran dari orang yang akan memimpin bangsa ini nanti terhadap perubahan apa yang akan terjadi kalau dia memimpin bangsa ini nanti. Dan kita lihat nanti di TPS dari hasil Pesta Demokrasi tahun 2024. Mana yang banyak orang yang tertarik dengan yang dibawa secara materi, dengan yang membawa harapan perubahan. Buktinya nanti akan terlihat dari hasil pemilu 2024. Kalau pemilunya tidak curang. Selanjutnya berkaitan dengan membandingkan antara Anies Baswedan dengan Prabowo, bahwa Pak Emrus Sihombing mengatakan Anies bukan saingannya Prabowo, beda kelas. Kalau kita gabungkan penglihatan kita antara teori yang mengatakan bahwa lebih tinggi menteri daripada gubernur dengan praktek di lapangan yang terjadi, kita akan bisa mengatakan bahwa Anies Baswedan yang adalah gubernur DKI Jakarta, walaupun skopnya Jakarta, tetapi dia adalah gubernur ibu kota negara. Dan dia adalah gubernur daerah khusus ibu kota. Ini adalah gubernur yang di dalam wilayahnya itu lengkap asal usul dari mana warganya dari seluruh Indonesia ini ada di sana. Dan yang diurus oleh Anies sebagai gubernur bukan hanya satu sektor saja, tetapi seluruh sektor. Sehingga orang mengatakan seorang gubernur, seorang presiden, seorang bupati, seorang wali kota, seorang kepala desa, jatuh daun kayu satu lembar di daerahnya itu, dia harus tahu. Dia tidak bisa mengatakan bahwa daun kayu yang jatuh itu bukan urusan dia. Tugasnya atau tupoksinya bukan sektor itu. Dia tidak bisa mengatakan itu. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan menteri? Pak Prabowo skalanya nasional. Tetapi yang dia urut hanya satu sektor pertahanan. Jadi antara Anies Baswedan sebagai gubernur dengan Prabowo sebagai seorang menteri, tentu tidak elok kalau kita banding-bandingkan. Sebab dia nanti akan punya kekurangan dan kelebihan. Lebih baik kita cari persamaannya apa. Maka kalau persamaan yang kita cari, kita akan menemukan bahwa dia sama-sama bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau kita cari perbedaan, terjadi seperti tadi. Apalagi dia gubernur daerah khusus ibu kota. Saya masih ingat ada seorang gubernur dulu ketika dia berpolemik dengan seorang menteri, dengan tegas dia katakan bahwa dia adalah gubernur DKI Jakarta, gubernur daerah khusus ibu kota. Jadi dia katakan bahwa jabatan atau kedudukan gubernur DKI Jakarta itu setingkat menteri. Jadi bukan tidak ada dampaknya kepada masyarakat. Perjalanan Anies ke tengah masyarakat sekarang ini ada, sangat ada malah. Buktinya apa? Begitu banyak
begitu antusias rakyat menunggu kedatangan Anies di mana-mana. Kalau tidak ada manfaatnya bagi rakyat, begitu Anies datang ke Medan, orang Jogja tidak akan menanti Anies lagi, tidak akan menyambut Anies lagi, sebab media sosial berjalan. Apa-apa yang terjadi ketika Anies ke Medan sampai ke Jogja. Demikian juga, kalaulah tidak ada manfaat, pemikiran di bawah Anies itu gunanya bagi rakyat di Jogja. Ketika Anies berkunjung ke Tasikmalaya, ke Ciamis, tidak akan disambut orang Anies di sana. Tetapi kenyataannya 500 kiai yang menyambut Anies di Tasikmalaya, di Ciamis, di samping ribuan rakyat. Apa yang diharapkannya di sana adalah perubahan yang akan dibawa Anies. Kenapa dia percaya Anies akan membawa perubahan kalau dia jadi presiden nanti? Setelah mereka tahu bahwa Anies punya rekam jejak yang sukses membawa perubahan ke DKI Jakarta. Selama 5 tahun Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Rekam jejak perubahan-perubahan yang diberikan Anies kepada rakyat DKI Jakarta selama 5 tahun tidak dapat dibantah. Dan kalaupun ada pembenci-pembenci Anies yang membantahnya, tetapi rakyat tetap tidak bisa terpengaruh oleh bantahan itu. Buktinya apa? 83% lebih hasil survei dari berbagai lembaga survei yang tidak dibayar oleh Anies, yang tidak diminta oleh Anies, menunjukkan rakyat puas dengan kinerja Anies. Kalau bisa ditunjukkan apa itu perubahan yang dibawa Anies ke DKI Jakarta, antara lain rakyat Jakarta bisa naik angkot gratis. Itu perubahan. Sebab sebelumnya tidak ada fasilitas dari pemerintah untuk rakyat naik angkot di Jakarta gratis. Oh, itu kan naik angkot. Ya, kita bicara tadi perubahan. Belum lagi perubahan-perubahan yang lain. Kerukunan antar umat beragama yang sangat dirasakan oleh rakyat di DKI Jakarta selama Anies menjadi gubernur DKI Jakarta. Beda Anies dengan Prabowo, kalau kita ingin juga mengatakan sungguh memang diakui sungguh sangat banyak. Prabowo itu seniornya Anies. Prabowo itu seorang jenderal bintang 3, Anies sipil. Dan banyak lagi beda-bedanya banyak. Cuma bersamanya juga banyak. Kekurangannya di sisi Anies banyak dibandingkan Prabowo. Dan kekurangan Prabowo dibandingkan Anies juga tentu ada. Itulah kita manusia punya kekurangan dan punya kelebihan. Anies mengunjungi rakyat bukan dalam rangka membawa persepsinya. Tetapi Anies ke tengah-tengah rakyat, bersilaturahim dengan rakyat, ingin mengetahui apa persepsi rakyat. Namun yang jelas, memang kita akui, perkiraan Anies akan kehilangan panggung ketika panggungnya di Jakarta ditutup, memang ternyata meleset. Ketika panggung Jakarta ditutup, Anies ternyata disediakan panggung sebanyak-banyaknya oleh rakyat di seluruh Indonesia. Tinggal lagi Anies sekarang ini kapan waktunya untuk datang ke panggung-panggung yang disediakan oleh rakyat itu. Dan rakyat kelihatannya sangat menunggu kedatangan Anies.
sangat menunggu. Walaupun Anies tidak bawa sembako, walaupun Anies tidak bawa amplop, dan rakyat nampaknya memang tidak menginginkan sembako dan amplop itu dari Anies. Dia tahu Anies tidak punya uang dan tidak punya bandar untuk itu. Yang penting bagi rakyat sekarang, Anies datang bisa mengemukakan pemikirannya tentang perubahan. Bisa menyampaikan pesan-pesan darinya tentang perubahan. Makanya Anies di setiap pertemuan dengan rakyat, dia pesankan kepada pendukungnya, kepada rakyat yang hadir dalam pertemuan dengannya. Sampaikan pesan-pesan perubahan kepada teman-teman kita. Karena begitu rakyat menginginkan perubahan ini, maka sekarang ini tidak mempan kelihatannya label-label seperti label politik identitas, label ini dan itu yang ditempelkan kepada Anies tidak mengena, tidak lengket, hilang dan lipur oleh keinginan rakyat atau dambaan rakyat terhadap perubahan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.